Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Silakan dicatat ketua kelas ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke institusi sosial ya. Selanjutnya, pengertian institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Institusi sosial mencakup norma dan praktik yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Contoh, keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahan. Yang keenam, norma dan nilai sosial. Ya, pengertian norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Keduanya membantu mengarahkan dan mengatur interaksi sosial. Contoh, norma kesopanan. Nah ini, ya. Baru kita belajar tentang ilmu sosial dasar, ya, ada yang melanggar itu, norma kesopanan. Gitu. Ya kan? Jadi, ya, misalnya memberi salam, ya saya akan memberikan salam kepada kalian kan. Minimal saya ketika ada beberapa yang WA saya, ada yang bagus bahasanya, selamat pagi Pak, ya. Ada yang langsung to the point, ini tidak ada masalah juga sih. Tetapi dalam norma kesopanan itu kan harus kita ini ya. Kemudian nilai kejujuran, tidak berbohong. Dan ini tadi terjadi begitu. Ya. Kawannya pasti sudah berusaha mengingatkan, ya kan? Tadi karena gangguan teknis di HP saya, jadi saya pindah ke HP anak saya tadi. Nah ini terjadi karena apa tadi? Ingin melanggar norma itu. Ya kan? Dan ini persoalan. Ya. Norma kesopanan ini. Kita sudah saya sampaikan, ya. Kita harus memiliki norma kesopanan dan nilai kejujuran, tidak berbohong. Nah itu yang harus kita pegang. Tapi jangan sampai, mengapa tidak mengerjakan? Tidak ada laptop. Itu sama dengan orang yang melanggar nilai kesopanan juga. Yang namanya kita buat tugas, ya kita berusaha. Makanya tugasnya kelompok. Kemudian fungsi struktur sosial, satu mengatur interaksi sosial ya. Struktur sosial membantu mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain. Memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, menjaga keteraturan dan stabilitas ya. Dengan adanya pola-pola dan peran yang jelas, struktur sosial memfasilitasi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, mengurangi konflik dan mempromosikan kerjasama. Yang tiga, mempermudah sosialisasi. Struktur sosial menyediakan kerangka untuk sosialisasi, di mana individu belajar tentang peran, norma, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. Yang keempat, menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan tadi. Jadi struktur sosial menentukan bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan status dibagi di antara anggota masyarakat, mempengaruhi peluang dan kehidupan individu. Kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Jadi struktur sosial membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat dengan memberikan mereka peran dan tempat dalam sistem sosial yang lebih besar. Keenam, menanggapi perubahan sosial itu bagaimana? Jadi struktur sosial memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan merespon perubahan sosial seperti perubahan teknologi, ekonomi, atau nilai-nilai budaya. Jadi saudara-saudari, perubahan teknologi itu begitu besar. Ya, jadi usahakan kalian sekarang ya memiliki handphone yang kapasitas penyimpanan cukup besar ya. Kemudian tidak terlalu mahal karena ada kebutuhan lain seperti laptop yang harus kalian miliki. Memang kuliah di Stakan sangat murah, tetapi fasilitas yang harus disediakan ya itu harus dicukupi. Ya. Kalau kita tidak kos di tempat yang ada WiFi, sayang. Ya.
Nah, makanya adaptasi terhadap teknologi itu. Kemudian masalah ekonomi, ya. Minimal kalian sudah menabung. Misalnya orang tua memberi 1.000.000, 10%-nya ditabung 100.000. Ya. Ada lembaga seperti CU itu, ya, yang bisa dijadikan tempat untuk menabung. Ya, sama seperti saya waktu semester 3, saya bergabung dengan CU. Karena apa? Kalau kita menabung misalnya di celengan, keinginan kita untuk memakainya tinggi gitu. Nah, jadi dari sekarang kalian harus memupuk modal kalian itu. Misalnya dikirim 3.300.000 disimpan. Ya. Jadi sayang kalau kalian tidak menabung, karena itu akan membantu sekali ya. Jenis-jenis struktur sosial, yang pertama struktur sosial formal tadi ya. Struktur yang terorganisasi secara resmi dengan aturan, hukum, dan peraturan yang jelas. Ini termasuk organisasi pemerintah, lembaga, pendidikan, dan perusahaan. Kedua, struktur sosial informal. Struktur yang lebih bersifat spontan dan tidak tertulis seperti kelompok teman, jaringan sosial, dan komunitas lokal. Ya. Nah, kesimpulannya, struktur sosial adalah kerangka yang mengatur bagaimana masyarakat berfungsi, mengorganisasi interaksi sosial, dan membagi peran serta sumber daya. Dengan memahami struktur sosial, kita dapat melihat bagaimana individu berinteraksi, bagaimana kelompok dan institusi bekerja, serta bagaimana masyarakat secara keseluruhan mengatur dan menanggapi perubahan. Struktur sosial berfungsi untuk menciptakan keteraturan, stabilitas, dan integrasi dalam kehidupan sosial. Baik, sekarang kita akan dalami kembali ya struktur sosial ini ya. Jadi kita akan dalami lebih rinci ya tentang struktur sosial itu, supaya kita mendapat sesuatu yang ya kurang lebih bisa membantu kita di situ. Ya, sampai di sini ada yang bertanya sebelum kita mendalami struktur sosial? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jadi struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai komponen yang menentukan bagaimana kekuasaan, status, dan peran dibagi, serta bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Struktur sosial memberikan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara teratur dan terstruktur. Ya. Jadi komponen-komponen struktur sosial tadi itu ya, mengapa saya harus jelaskan berkali-kali, supaya kalian harus paham. Tadi ada status sosial, kemudian peran sosial, kelas sosial, kelompok sosial, institusi sosial, norma, dan nilai sosial. Tadi sudah dijelaskan pengertiannya. Kemudian fungsi struktur sosial. Nah, ini yang penting. Yang pertama, mengatur interaksi sosial. Struktur sosial membantu mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kedua, menjaga keteraturan dan stabilitas. Dengan adanya pola-pola dan peran yang jelas, struktur sosial memfasilitasi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, mengurangi konflik, dan mempromosikan kerjasama. Jadi apa yang dilakukan Paus Fransiskus itu menjaga keteraturan dan stabilitas kan. Jadi Paus Fransiskus itu ya, kunjungan pastoralnya itu ke Indonesia setelah kunjungan terakhir tahun 89, 35 tahun yang lalu oleh Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi santo sekarang, Santo Yohanes Paulus II ya. Ini merupakan suatu ya, menjaga keteraturan dan stabilitas. Kemudian yang ketiga, mempermudah sosialisasi. Struktur sosial menyediakan kerangka untuk sosialisasi, di mana individu belajar tentang peran, norma, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. 4. Menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan. Struktur sosial menentukan bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan status dibagi di antara anggota masyarakat, mempengaruhi peluang dan kehidupan individu.
Yang kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Struktur sosial membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat dengan memberikan mereka peran dan tempat dalam sistem sosial yang lebih besar. Keenam, menanggapi perubahan sosial. Struktur sosial memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan merespon perubahan sosial seperti perubahan teknologi, ekonomi, atau nilai-nilai budaya. Nah, itu. Di jenis-jenis struktur sosial tadi sudah ya. Struktur sosial formal, struktur sosial informal. Kesimpulannya sudah ada. Berikutnya kita masuk ke lapisan sosial, stratifikasi dan mobilitas sosial. Yang pertama, lapisan sosial. Lapisan sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam strata atau lapisan-lapisan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti ekonomi, kekuasaan, dan prestise. Nah, pembagian ini mencerminkan hierarki sosial dan menentukan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial. Jadi ciri-ciri lapisan sosial itu hierarkis. Lapisan sosial biasanya bersifat hierarkis dengan strata-strata tertentu, memiliki tingkat kekuasaan, kekayaan, dan prestise yang berbeda. Jadi, saudara-saudari, kalau orang kaya itu, dia memiliki tingkat ya, lapisan sosial. Ya. Dulu ada orang jutawan namanya. Miliarder, ya kan? Sekarang apa namanya? Ya. Kalau di atas miliarder, ya kan? Ada istilahnya tuh. Ya. Tetapi sebenarnya kekayaan itu masih layer kedua dari kekuasaan. Jadi kalau orang memiliki kekuasaan, dia jadi presiden, dia jadi raja, itu dia memiliki hierarki tertinggi. Tapi tergantung apakah negaranya sistem demokrasi atau tidak. Karena kekuasaan itu bersifat sementara, 5 tahun, 4 tahun ya. Setelah itu mungkin ada pemilihan. Tetapi ada juga negara yang menetapkan pemimpinnya seumur hidup. Ya, jadi ada kekuasaan, kekayaan, dan prestise yang berbeda. Ada lagi prestise. Prestise itu apa? Misalnya peraih medali emas, olimpiade, dia akan dikenal oleh seluruh negeri, petinju dunia misalnya kan. Nah, kayak misalnya Frederick ya, dia dari Pontianak mendapat medali emas. Nah, tetapi uniknya di PON malah tidak dapat ya. Nah, tetapi prestise peraih PON ya, medali emas PON ya, dengan medali olimpiade itu berbeda. Ya. Jadi yang dimaksud prestise itu adalah dia mengharumkan negara dengan prestasinya. Tetapi yang bisa mengalahkannya ya memiliki kebanggaan, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Lalu ciri-ciri lapisan sosial itu berbeda dengan akses. Jadi kalau kamu ke bank, orang yang memiliki tabungan misalnya di atas 10 miliar ya tidak ngantri sama-sama kita. Ya. Saya pernah ikut kawan saya, dia punya tabungan itu aksesnya mungkin ya sekitar 1 sampai 2 M. Dia duduknya di tempat yang enak, ada AC-nya, ya pokoknya private lah. Ya. Atau misalnya kalau orang di rumah sakit, ya, dia ada kelas-kelasnya, kan begitu. Ya. Kelas VIP, kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Nah, jadi itu berbeda dalam akses ya. Atau misalnya naik pesawat, kelas bisnis dengan kelas ekonomi ya beda. Bisnis di depan, dilayani lebih dulu ya kan. Kemudian tempat duduknya hanya 2, tidak seperti tempat duduk ekonomi ya. Jadi tunggal-tunggal ya. Kalau misalnya yang ekonomi itu 1 jalur itu 3, yang pernah naik pesawat, dia ya tempat duduknya ya hanya 2 saja begitu. Itu akses. Kemudian akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak sosial. Nah ini. Jadi kalau kita sudah punya akses di stakan,
Lalu kita keluar nih dari stakan, kita tidak punya akses lagi. Atau kita punya akses untuk masuk Google Meet, tetapi karena kesalahan kita dikeluarkan oleh perangkat kelas. Itu kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain, kan begitu. Jadi untuk memahami itu, ketika kita punya akses, jangan kita sia-siakan akses itu ya. Jadi ketika kalian punya akses untuk mendapat nilai A, jangan kalian lalu tidak mempergunakan akses itu untuk mendapat nilai A. Akses apa tadi itu? Ya, kan ada 3 komponen dalam ujian ini ya. Pertama apa? Membuat makalah bersama, lalu membuat video, kemudian ya, mengerjakan ujian tulis. Nah itu. Selanjutnya ya, tersusun masyarakat dapat memiliki beberapa lapisan sosial yang beragam yang masing-masing memiliki karakteristik dan posisi yang berbeda. Contoh lapisan sosial itu kelas atas. Siapa sih yang masuk kelas atas? Individu atau kelompok yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan prestasi tinggi, seperti pengusaha besar, politisi, atau anggota keluarga kerajaan. Nah itu. Kelas menengah, individu atau kelompok yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang baik, seperti profesional, pegawai negeri, atau pengusaha kecil. Di daerah, di kampung misalnya, ya, orang ingin menjadi pegawai negeri karena dia mau bisa masuk ke kelas menengah. Lalu kelas bawah, individu atau kelompok dengan pendapatan rendah dan akses terbatas ke sumber daya, seperti pekerja kasar, penganggur, atau masyarakat miskin. Nah, itu. Nah, kita lanjut ke stratifikasi sosial ya. Jadi stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Ini mencakup cara-cara masyarakat membagi individu dan kelompok dalam hierarki sosial, seringkali berkaitan dengan kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Ya, jenis-jenis stratifikasi sosial. Stratifikasi ekonomi berdasarkan kekayaan atau pendapatan, seperti perbedaan antara orang kaya dan miskin. Ya. Kemudian stratifikasi sosial berdasarkan status sosial dan prestise, seperti perbedaan antara profesi yang dihormati. Dokter, profesor itu profesi-profesi yang pasti dihormati, dan profesi yang kurang dihargai, pekerja pabrik dan pelayan. Padahal profesi ini sangat baik ya, tetapi tidak dihargai karena memang dianggap kelas bawah. Kemudian stratifikasi politik berdasarkan kekuasaan dan penguasaan pengaruh politik, seperti perbedaan antara pejabat pemerintah dan warga biasa. Stratifikasi gender berdasarkan perbedaan peran dan hak antara pria dan wanita dalam masyarakat. Nah, kita masuk ke teori stratifikasi sosial ya. Ada teori fungsi dan teori konflik. Teori fungsi menyatakan bahwa stratifikasi sosial memiliki fungsi positif untuk masyarakat dengan memotivasi individu untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dan memenuhi peran yang diperlukan. Lalu ada teori konflik, menyatakan bahwa stratifikasi sosial mencerminkan konflik antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan, dan stratifikasi ini seringkali menghasilkan ketidakadilan dan eksploitasi. Ketidakadilan, ya. Ketiga, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Mobilitas sosial dapat terjadi secara vertikal, naik atau turun dalam hierarki sosial, atau horizontal, perubahan posisi dalam lapisan sosial yang sama. Jenis-jenis mobilitas sosial: mobilitas vertikal, mobilitas naik, peningkatan posisi sosial seperti seseorang yang berhasil mencapai jabatan tinggi di perusahaan atau mendapat pendidikan tinggi. Kemudian mobilitas turun, penurunan posisi sosial seperti kehilangan pekerjaan, kemiskinan, atau penurunan status ekonomi. Nah, ini harus kalian pahami ya. Kemudian mobilitas horizontal, perubahan posisi dalam lapisan sosial yang sama, seperti berpindah pekerjaan dari satu profesi ke profesi lain yang setara dengan hierarki sosial. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial: pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat membuka peluang untuk mobilitas sosial naik. Ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja dapat meningkatkan mobilitas sosial, sementara krisis ekonomi dapat menyebabkan penurunan. Kemudian keluarga dan jaringan sosial. Dukungan dan koneksi dari keluarga atau jaringan sosial dapat mempengaruhi peluang untuk mobilitas sosial. Lalu kebijakan sosial. Kebijakan pemerintah seperti program kesejahteraan sosial atau bantuan pendidikan dapat mempengaruhi tingkat mobilitas sosial. Kemudian mobilitas sosial dalam masyarakat. Mobilitas sosial terbuka, sistem sosial yang memungkinkan individu untuk bergerak bebas di antara lapisan-lapisan sosial berdasarkan pencapaian pribadi. Kemudian mobilitas sosial tertutup, sistem sosial yang membatasi pergerakan individu antara lapisan sosial seringkali berdasarkan faktor-faktor seperti kasta dan status kelahiran. Kesimpulan, lapisan sosial, stratifikasi sosial, dan mobilitas sosial adalah konsep-konsep yang menggambarkan cara masyarakat terstruktur dan bagaimana individu dapat berpindah antara lapisan-lapisan sosial. Lapisan sosial mencerminkan pembagian masyarakat ke dalam strata-strata yang berbeda. Stratifikasi sosial menjelaskan bagaimana lapisan-lapisan ini terbentuk, dan mobilitas sosial menggambarkan perubahan posisi individu dalam struktur sosial. Memahami konsep-konsep ini membantu kita mengerti dinamika kekuasaan, kekayaan, dan kesempatan dalam masyarakat. Baik, demikianlah pertemuan yang ke-6 ya. Jadi masih ada satu pertemuan lagi, pertemuan ke-7 ya. Betul ya, ketua kelas? Iya, Pak. Jadi setelah itu kita akan ujian MIT ya. Jadi masih ada kesempatan untuk kalian asistensi, silakan. Baik, Pak. Nanti saya buat, Pak. Baik.